jualan di trotoar. Sebenarnya trotoar itu bukan untuk tempat jualan ya namanya. Jadi kita perlu tahu. Ya di Indonesia itu ya namanya, karena pengawasannya minim dan mungkin untuk sosialisasinya kurang ya. Jadi orang sembarangan untuk buat usaha di trotoar ya. Dan ada juga ya untuk para oknum sendiri, dia kerjasama dengan pedagang. Maksud saya adalah mengambil retribusi ya, retribusi mingguan, bulanan atau gimana. Ya, saya tidak menduga-duga, pasti itu ada ya, teman-teman. Saya akan lewat jalannya. Harus hati-hati ya. Ada baja yang nutupin, kalau ada kendaraan hati-hati teman. Karena ada kendaraan dari sini, dari sana, dari belakang saya, dari mana aja lah ya. Pertimbangkan teman. Ada sampah ya. Saya berharap teman, semoga untuk taman apa sendiri bendera pusaka ya. Nasibnya nggak sama kayak Tebet ini. Bagus, namun ya penerapannya kurang ya. Oh, ada main drone, keren. Drone DJI, bukan drone mainan. Dari agama saya sendiri dan juga agama kalian teman, kayak gitu ya. Pro apa gitu. Saya juga nggak pro Palestina, nggak pro Israel. Kita pro kemerdekaan ya, pro independen, pro tanpa perang. Oke. Saya melihat orang Indonesia itu berlebihan banget ya, Palestina gitu. Oh, ada tempat makan ini sambil healing. Oh, oke, keren sekali ya. Oh, apa ini? Oh, cakep ya. Nah, jadi buat kalian taman ini sangat worth it sekali ya buat kalian teman. Ada kucing juga ini lagi makan. Orang Indonesia nggak mempan ya, dibilang buanglah sampah pada tempatnya. Harus ada benar-benar tindakan yang membuat orang jadi jera ya. Jadi nggak hanya kata-kata, nggak hanya tulisan himbauan, melainkan tindakan harus ada ya. Ini bagus nih. Tempat bermain anak. Bawahnya lumpur hitam. Ini lumayan udah bagus ya. Ada capung nih. Lumayan bagus. Jadi intinya teman, saya ngasih edukasi ya. Untuk mendapatkan alam yang indah itu sangatlah sulit ya. Namun untuk mencemari lingkungan itu sangatlah gampang ya. Oh, kucingnya lagi olahraga sama kayak manusia. Oke, jangan kita ganggu men. Dia lagi stretching ya. Oh, bikin konten sambil main TikTok. Oh men, ada bibit ya. Nursery Saka Alir Tebet. Oh, recycling unit. Apa itu WRU? Teknologi pengolahan air limbah toilet menjadi air bersih. Oh, keren ya. Tamannya mantap. Oh, ini ada setir-setir. Mungkin kalau kalian pengen belajar nyetir ya. Enggak lah ya, bercanda teman-teman. Untuk kalian apa ya, bagus tubuh kalian, silakan olahraga sini ya. Nah, itu kayak setir ya. Saya perhatikan sini bagus untuk fitnessnya, terawat. Kucing mah hewan yang gampang banget ya beranak pinak ya. Jadi kita nggak susah untuk mencari kucing di jalanan ibu kota. Oh, kepo dia. Nggak ada makanannya. Oh, biawak men. Oh, ada biawak ya. Ya, biawak ini jangan kita tangkap ya teman, jangan kita makan. Karena biawak itu mengurangin populasi dari ular ya. Dia memakan telur-telur dari ular itu supaya tidak berkembang biak dengan banyak ya. Oke, jadi memang biawak itu enak sekali. Dulu waktu saya di kampung, saya memakan daging biawak ya, asli. Kayak ayam teman, lebih enak dari ayam malah ya. Tapi saya selagi udah besar, saya sadar ya ternyata salah ya untuk menangkap
biawak ya, untuk mengurangi populasi ular ya. Ternyata bagus. Kali ini sekarang sedang berada di dalam bus. Saya akan turun di halte tempat Ekopark ya, dan saya akan menuju ke taman tersebut. Itu berada di Kecamatan Tebet, antara Kelurahan Tebet Barat dan Timur ya. Nah, kalian bisa lewat dari sini teman. Ini ada SPBU, lewat aja dari samping ya. Nah, baru ke kanan. Oke, saya ingin memantau. Coba. Ya di sini pun dia ada apa ya, vending machine memang, dan juga informasi untuk peta integrasi transportasi umum Jakarta ya. Oke, intinya kalian perhatikan tuh gedung ini Jakta. Jadi kalian belok ke kanan ya. Di sini tidak mengalami hujan turun, jadi sangat mantap sekali ya. Oh, ada LRT lewat. Wow. Kenceng banget ya. Ada lagi dari arah lain, dari arah Duku Atas. Cepet banget teman-teman, asli. Nah, di kesana ya. Dan sana ada Menara Saida, itu menara yang kosong ya, perkantoran yang kosong. Kita bisa perhatikan sini ada Tugu. Nah, Tugu Dirgantara, atau yang dikenal orang adalah Patung Pancoran. Ada yang bilang juga ini adalah sosok dari Yuri Gagarin, atau pilot, bukan pilot ya, astronot pertama dari Rusia teman-teman, atau Uni Soviet ya. Nah, ini melambangkan tentang kedirgantaraan Indonesia ya namanya. Nah, ini mengarah ke arah Bandara Kemayoran. Oke, namun sekarang Bandara Kemayoran tidak ada lagi ya. Wow, kita bisa lihat pemandangannya. Oh, mantap banget ya. Dan juga ada rumah sakit Tebet, rumah sakit Kristen ya. Keren banget. Jadi untuk apa sendiri, apa ya, ke sana ada masih stasiun Pancoran. Baru nanti setelah Pancoran dia akan melengkung ya untuk LRT ya, jalur LRT ini. Pokoknya indah sekali teman. Dan sekitaran patung ini pun indah banget ya kalau kita lihat dari LRT Jabodebek. Oke, jangan lama-lama, kita langsung jalan aja ya, biar gak memakan waktu banyak. Pemandangan yang bersih, matahari yang cerah. Wow. Jadi untuk suasana lalu lintasnya lancar ya. Namun sebelah sini kelihatan ada kepadatan, namun dia masih lancar, masih berjalan ya. Dan di halte ini dia nggak banyak orangnya. Ya, sebenarnya untuk jalur ini tidak diperuntukkan untuk motor ya, melainkan untuk teman-teman kita yang menggunakan kursi roda. Namun dia mempunyai pendamping ya. Kalau dia sendiri naik sendiri nggak bisa teman, harus menggunakan lift. Mustahil lah ya namanya. Tapi kecuali kalau dia mempunyai kendaraan roda apa ya teman, kursi roda yang pakai mesinnya, itu bisa mungkin ya.
Nggak tahu ya, mungkin juga nggak sanggup. Ada kucing nih. Rumah sakit Tebet deket banget ya sana ya. Ini ada bus. Jalannya nggak rata ya. Luar biasa kinerja bina marga DKI atau yang mengerjakan aspal ya. Dan sini disediakan tempat duduk, jadi kita bisa bersantai sambil menunggu ojek ya, atau jemputan lain. Jalannya nggak rata banget ya jalannya ya. Oke, jadi ya untuk taman ini sendiri dia dekat dengan stasiun Ciliwung ya. Stasiun Tebet teman, stasiun Cikoko, sorry ya, Cikoko ya, saya salah ngomong. Dan juga dekat dengan halte bus Cikoko dan juga stasiun Cawang yang rute yang ke arah lintasan Jakarta Kota ke arah Bogor ataupun Ambo ya. Bagus. Dan di sebelah sana juga ada ya berpapasan, mungkin dia ke arah Harjamukti dan juga Jatimulya ya mungkin ya, di antara rute yang saya sebut. Bagus banget. Oke lah, jangan lama-lama, kita langsung jalan aja. Inilah harga sekarang ya untuk SPBU Pertamina. Bawa bensin ya. Kita jangan mendekatin karena ya kamera nggak boleh ya. Dan kita juga bisa untuk menyetor botol mineral ya namanya, dan jadi uang gunakan aplikasi Plastic Pay. Nah itu ada mesinnya namanya. Kalian bisa kumpul sendiri di rumah kalian dan silakan nikmatin saja untuk hasilnya ya. Pokoknya kalau kalian kumpul satu karung itu akan lebih berasa yang kita dapat. Oke. Nah, ini ya kita dari sini teman, ke arah kanan. Dilihatin orang ya. Seperti baju saya, kita akan bikin setelan cuek ya. Kecuali kalau disapa baru kita sapa balik ya. Jangan sok ramah lah kita teman. Brick Cafe, oke, ini adalah cafe milik sendiri Pertamina ya. Nah, kayak gas bridge. Oh ada orangnya. Nah ini permukiman ya. Dan sini juga ada parkiran. Wah penuh. Lambang P, tulisan di bawah penuh. Oke, P itu lambang parkir ya. Ini ada tempat ngopi. Ini pun juga tempat ngopi rame teman. Wow. Oke. Jadi buat orang-orang yang nggak mudik ya, jadi mereka bersantai di kawasan yang sangat mantap, Kopi Nako. Ya saya akan coba memantau ya, apakah sini ada orang jualan di trotoar. Sebenarnya trotoar itu bukan untuk tempat jualan ya namanya. Jadi kita perlu tahu. Ya di Indonesia itu ya namanya, karena pengawasannya minim dan mungkin untuk sosialisasinya kurang ya. Jadi orang sembarangan untuk buat usaha di trotoar ya. Dan ada juga ya untuk para oknum sendiri, dia kerjasama dengan pedagang
Maksud saya adalah mengambil retribusi ya. Retribusi mingguan, bulanan atau gimana. Ya, saya tidak menduga-duga. Pasti itu ada ya, teman-teman. Saya akan lewat jalannya. Harus hati-hati ya. Ada baja yang nutupin ini. Kalau ada kendaraan hati-hati teman. Karena ada kendaraan dari sini, dari sana, dari belakang saya, dari mana aja lah ya. Wow, ini banyak banget nih orang-orang yang peminum kopi, pencinta kopi. Kalau kita kopi kapal api ya. Nah, ini Jalan Tebet Barat. Itu ada pelangnya ya. Nah, sekarang banyak kali untuk kopi teman, kopi shop ya. Nah, kopi Komo apa, kopi apa lah itu ya. Inilah Taman Tebet. Oke. Di sini sebenarnya tempat untuk pet ya atau peliharaan, namun ya dipakai buat orang juga ya. Dan kalian jangan khawatir kalau kalian pengen makan, sini banyak sekali tempat makan. Pokoknya tempat usaha kuliner ya. Oh, ada cabai-cabean. Cabai-cabean ukti ya. Sorry teman kalau saya ngomong apa ya kayak gini ya. Saya nggak maksud untuk melecehkan atau gimana. Yang pasti kita ya ngomong ceplos-ceplos ya. Bukan berarti polos. Tapi itu sudah saya pertimbangkan teman. Nah, ada sampah ya. Saya berharap teman semoga untuk taman apa sendiri bendera pusaka ya. Nasibnya nggak sama kayak Tebet ini. Oke, saya berharap semoga dari pihak apa ya, pengusaha plastik pay, dia membuat mesinnya di sini ya, mesin daur ulang dalam arti botol yang bisa kita setor. Nah, itu kan bisa nanti didaur ulang dan jadi uang. Sebenarnya mereka lebih untung ya daripada kita yang menyetor botol itu. Ya walaupun itu ya kita pun mendapatkan keuntungan juga ya walaupun tidak seberapa. Itu bagus. Oh, ada orang turunan ya. Saya pernah datang ke sini ada minuman gratis ya botolnya ini kayaknya ya. Untuk dispensernya. Cakep sekali, ini mirip kayak di jembatan penyeberangan multiguna JPM di antara stasiun LRT Jabodebek dan juga Sudirman. Nih tombolnya gini bagus. Oh, oke. Men, jangan buang air banyak. Saya cuma ngasih contoh aja ya. Pokoknya area sana adalah area pet. Namun sini kita lihat itu bukan pet melainkan hewan liar ya, kucing yang ada di sini. Nah, ini kucing. Oh, ada kucing ya. Kucing di sini kelihatannya terpelihara dengan bagus ya. Gemuk-gemuk. Nah, ada kucing tuh. Orang sambil bersantai sambil mencubit-cubit apa itu ya namanya. Oke, dari sana ya. Kucing itu. Ini ada tanaman, kita jangan injek ya. Cuma numpang lewat aja. Ini ada celah-celah. Nah, bagus. Kita muter dari sini aja ya. Sini ada wetland, ya tempat untuk itu ya menyimpan air, aliran air ya. Wetland. Wow, nggak ada hewan, manusia pun jadi ya. Ada LRT di sana. Wow, man. Jadi sini sangat terintegrasi sekali ya. Dan bagi saya teman, untuk tempat sampah yang kayak gini ini belum cukup ya. Karena takutnya pengunjung banyak dan jumlah sampah akan meluber ya. Dan ini akan menjadi tugas tambahan lagi untuk bagi pembersih atau tukang bersih-bersih di sini. Karena sampahnya berserak. Dan kita bisa perhatikan orang juga buang sampah tidak tepat ke dalam itunya ya. Ke dalam tong sampahnya, dan ini aja bolong. Nggak ditutup ya. Nggak ditutup ya. Nih, jadi kalau sampah yang dibuang sana dia bisa jadi jatuh gitu ya. Ini bisa jadi sampahnya
dari sana dimasukin terus dia langsung mau nyeblos ya ke sini. Nah, akibatnya jatuh. Saya rasa untuk tempat sampah kayak gini nggak direkomendasikan. Ini ada tempat untuk cuci kaki atau tangan bagi kalian yang masak-masak ya. Oh men, keren. Ada airnya ya, itu basah ya. Tadi saya tidak mau videokan. Sini pun kelihatannya ada hunian. Dan kita bisa perhatikan tanamannya bagus. Ya, ini cocok sekali buat kita yang mau olahraga di saat sore hari dan pagi hari ya, lebih bagus untuk udaranya. Saya akan coba melihat untuk airnya. Wow, airnya sini sudah mulai jernih ya. Dulu nggak kayak gini. Ini ada burung nih. Wow, keren. Ini bagus ya. Jadi buat kita sebagai pengunjung juga mari kita jaga kebersihan bersama-sama. Kebersihan itu bukan hanya milik satu orang saja atau pengelola, melainkan kebersihan itu ada bersama kita dan kita bersama dengan alam. Kalian setuju nggak? Oke. Nah, ini ada styrofoam kelihatannya. Jangan kalau ada sampahnya meluber gitu, kita malah mengeluh ya. Jadi kebersihan itu dimulai dari kita sendiri, teman. Saya bukan pandai beragama, namun saya adalah orang yang sangat rasionalis ya. Jadi saya tidak berceramah, teman. Halte Taman Gas. Ini ada untuk parkir sepeda. Kita ngomong apa adanya ya, tanpa bawa-bawa agama, yang pasti kita ngomong secara rasionalis. Sini ada Mikrotrans. Yang saya ketahui ya, ini ada juga Mikrotrans yang ke arah Kuningan, Jak 18 ya. Dan juga ada yang ke arah Duren, stasiun Duren Kalibata. Dan ke arah Celilitan ya, Jak 43B. Ini ada airnya ya, bagus. Yang saya pahamin teman, untuk luas dari taman ini 7 hektaran ya. Nah, ini bagus nih. Jadi ada buangan dari sekitaran jalanan ke arah sini yang dijadikan tempat tampung air. Ya, saya sih gini ya berpikiran temannya. Misalnya orang kan dari permukiman tidak buang limbah ya ke dalam selokan, itu bagus ya. Saya rasa untuk pemilik rumah harus membuat tempat pengolahan limbah lebih bagus ya. Jadi untuk area lain tidak tercemar, teman-teman. Jadi yang penting jangan jadi aja rumahnya ya. Kita perhatikan teman-teman untuk sistem pembuangan limbah kita ya, limbah domestik. Ya kurangnya di Jakarta itu kayak gitu teman. Kenapa untuk aliran airnya kotor? Karena untuk limbah itu tidak diperhatikan ya. Ini banyak. Nanti saya akan ke taman yang baru, Taman Bendera Pusaka. Habis dari sini. Jadi taman sekarang ini di Jakarta 24 jam ya dibuka ya. Ini ada sampah. Oh, sampah cuci. Ada apa ini, minuman, yogurt. Ini sampah ya. Saya pernah datang ke sini, di sana banyak sampah teman. Saya akan coba lihat ya ke kalian. Inilah playground yang ada di Taman Tebet Eco Park. Children playground ya, untuk anak-anak. Oh, ini karena hujan jadi apanya kotor ya. Becek maksud saya. Sini banyak perumahan warga.
Oh, disewakan nih. Oh. Saya rasa ini buat toko aja ya. Misal toko butik, atau toko apa gitu, studio. Cocok ya. Atau mungkin restoran, cocok banget. Kalau untuk hunian mah, kalau kita nggak punya uang banyak, sayang banget ya uang itu. Mending diputar aja buat usaha kayak apa, kuliner. Sampahnya penuh ya, nih sampai meluber gitu. Harusnya organik dipakai buat non organik ya. Kalau Jakarta peduli dengan lingkungan, seharusnya membuat tempat sampah yang lebih besar ya. Dan masyarakatnya juga jangan abai terhadap kebersihan. Ini ada ketela. Wow. Taman ini sebenarnya bagus banget ya. Kita bisa perhatikan lebat sekali. Wow. Cuy, mantap ya. Wow. Nah, di sini dia. Oke, sebenarnya udah jernih ya, namun bawahnya itu dia lumpur. Harusnya ditambah batu-batu ya. Jadi kelihatan jernih. Sini waktu saya pernah datang ke sini ini ditutup karena jalannya jembatannya hampir rubuh ya. Oke, sekarang sudah dibuka. Bagus dan saya rasa udah layak ya untuk dilewatin. Tidak ada portal. Jakarta Selatan ini ya. Dan di daerah sana itu dia ada taman belajar lalu lintas ya namanya. Kalian bisa ke sana. Bagus. Ini ada apa nih? Anjungan Pavilion. Oke, kita sana dulu ya. Ini dilapisin rubber. Ini ya. Rubber. Ya, ini yang kayak di lintasan atletik teman. Jadi dia empuk gitu ya. Oh, dikasih tambahan ini baru bagus nih. Kita lihat dulu. Ah, ini terkunci dia ya. Dan di sini juga ada pendeteksi udara, apakah dia bagus atau gimana. Nah, ISPU di sini mendeteksi udara sini bagus, baik ya, PM 2532. Oke, mantap. Jadi saya rasa taman ini cocok buat kalian yang untuk olahraga ya, teman-teman. Karena kendaraan sini pun tidak banyak ya, dan kelihatan walaupun permukiman, sebenarnya padat tapi enggak enggak menyumbangkan polusi ya. Enggak menyumbangkan polusi yang signifikan gitu. Kemungkinan untuk mobil-mobil di Indonesia ini sudah bagus ya untuk pengelolaan limbah asapnya ya. Bagus. Kalian bisa perhatikan tuh ada orang jualannya sekelilingnya. Saya berharap semoga Taman Bendera Pusaka nggak kayak gini teman. Sebenarnya dulu ya Taman Langsat itu dia sudah ada orang yang jualan di sisi pinggirnya ya. Tapi sekarang lagi kosong. Kita lihat aja ke depannya gimana ya. Oke. Kita udah kayak apa aja nih teman, Intel ya. Intel mana ada terang-terang kayak gini. Tapi saya merasa saya kayak Intel ya. Oh, ada orang ngonten. Oke, saya akan coba lewat sini teman. Sini banyak kucing ya. Kucing mah hewan yang gampang banget ya beranak pinak ya. Jadi kita nggak susah untuk mencari kucing di jalanan ibu kota. Oh, kepo dia. Nggak ada makanannya. Oh, biawak men. Oh, ada biawak ya. Ya, biawak ini jangan kita tangkap ya teman, jangan kita makan. Karena biawak itu mengurangin populasi
dari ular ya. Dia memakan telur-telur dari ular itu supaya tidak berkembang biak dengan banyak ya. Oke, jadi memang biawak itu enak sekali. Dulu waktu saya di kampung, saya memakan daging biawak ya, asli. Kayak ayam teman, lebih enak dari ayam malah ya. Tapi saya selagi udah besar, saya sadar ya ternyata salah ya untuk menangkap biawak ya. Untuk mengurangi populasi ular ya. Ternyata bagus. Oke, nggak kesana lah ya, malas teman. Yang pasti sudah menunjukkan ya taman ini memang bagus secara udara, namun kurang terhadap ya sampah plastik ya. Saya dilihatin orang dari tadi teman, tapi kita pura-pura nggak lihat ya. Intinya kita jangan eye contact teman ya, takut mereka nggak nyaman. Nanti kita jadi ribut pula ya. Dengan saya bicara kayak gini pun suara saya udah sangat identik banget ya. Berpotensi mungkin bagi orang pembuli, dia akan membuli saya. Ya sebenarnya ini unik ya. Kalau ada orang yang membuli berarti dia menghina Tuhan. Percuma kita beragama ya, mencintai Tuhan tapi kita tidak cinta terhadap ciptaannya. Itu sama aja bohong ya. Tanpa disadarin kita tidak suka Tuhan. Ini banyak tempat apa nih parkir sepeda. Oke, ada kedai-kedai namun kedainya tutup. Sini ada fitness outdoor ya. Fitness outdoor. Dan beberapa di sisi dari pagar-pagar ya. Di sisi keliling taman ada apa namanya? Gerbang namun tidak dibuka, hanya beberapa saja dibuka ya. Pokoknya kita memantau sambil mengedukasi ya namanya. Nah, sini bersih ya. Tamannya mantap. Oh, ini ada setir-setir. Nah, mungkin kalau kalian pengen belajar nyetir ya. Enggak lah ya, bercanda teman-teman. Untuk kalian apa ya, bagus tubuh kalian, silakan olahraga sini ya. Nah, itu kayak setir ya. Saya perhatikan sini bagus untuk fitnessnya, terawat. Buang sampah bagus ya pada tempatnya. Oke, jadi manfaatkan sini teman, daripada kalian ke gym ya bayar. Lebih baik kalian sini aja. Oh, lalu lintas banyak dan pelari culture ini ada ya. Perlu kalian ketahui teman, Jakarta adalah kota yang banyak pelari culture-nya ya. Nah, itu bagus sekali teman. Itulah makanya Jakarta sering kali untuk mengadakan lomba lari. Bukan lomba lari 17 Agustus ya, melainkan lomba lari maraton. Maraton ya, itu bagus ya. Maraton itu lari jauh ya, mantap. Ini pelari culture di Jakarta itu banyak ya. Kawasan dilarang merokok. Ya, saya perlu mengedukasi namanya. Jadi taman itu tempat udara yang bagus untuk orang mencari udara yang sehat. Jadi kalian jangan mencemarin taman itu dengan merokok ya. Asli. Kayak di taman di sekitaran apa ya, Bogor ya. Stasiun Bogor itu bau banget teman asli. Banyak puntung rokok dan udaranya kurang bagus ya. Tapi nggak tahu sekarang, semoga mantap ya. Karena kita bukan orang Bogor. Tapi ya sebagai saya pendatang, saya merasa terganggu ya dengan udara yang ada di sana. Ya, rokok itu asapnya bagus terhadap perokoknya sendiri ya, tapi untuk orang lain tidak enak teman. Jadi ya mari saling menghargai ya. Pokoknya kita sebagai konten kreator nggak cuma merekam saja, namun kita memberikan edukasi ya. Oh, kucing. Sangat sayang sekali nasibmu. Saya tidak membawa makanan kucing ya. Nah, ini angkot nih 43. Oh, keren. Kita nggak bisa baca secara jelas ya. Saya akan baca dulu nih. Dikasih tahu ya dengan warna ya. Warna ungu, warna apa ini? Ungu apa ya? Ungu kali ya? Ungu juga ya. Ini hijau. Oh, iya ungu ya. Nah, dikasih tahu nih. Ini angkot nih. Ini gratis ya. Taps.
Kita lihat dulu jembatannya apakah masih bagus. Ya, ini masa liburan Lebaran ya. Jadi banyak orang yang memanfaatkan masa liburannya dengan berekreasi. Oh, ada kucing yang sangat cantik. Dilarang berlari. Ya, karena licin, teman. Oke, ya. Jadi ini tidak terbuat dari kayu, melainkan beton yang diserupakan dengan kayu ya. Ini kita bisa perhatikan. Dan beberapa sudah ditambal. Ini bagus ya gradasi warnanya ya teman-teman. Ini warna-warni dengan warna yang hampir mirip ya. Ya, buat abang-abangku yang saya kenal, yang nonton video saya teman, ya kalian datang ke sini, ini bagus ya taman ini ya. Ini namanya Infinity Bridge. Saya lahir tanggal 8, jadi ini bagus banget ya. Jadi saya senang ya namanya, bentuknya 8 ya. Kita lahir tanggal 8, jadi ini bagus sekali ya untuk Infinity Bridge-nya. Mirip nomor 8 ya. Jadi mungkin kalau saya nyalek, saya akan bikin nomor 8. Tanda banget ya. Oke, kita mulai. Ya, memang kondisi ekonomi Indonesia itu kurang bagus ya. Dalam arti lahan kerja sangat sulit bagi beberapa orang. Apalagi umur 30 tahunan itu juga dianggap tua ya. Padahal kan setiap orang itu membutuhkan makanan dan membutuhkan pekerjaan dan membutuhkan kelangsungan hidup ya. Tapi entah kenapa dipersulit ya bagi orang-orang yang sudah berumur untuk mencari lapangan kerja. Bagi kalian, apakah Indonesia sudah menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab? Oh tidak. Ya, belum ya. Emang kita negara yang religius, namun ya untuk penerapannya masih kurang. Pancasila sebenarnya bagus, namun ya penerapannya kurang ya. Oh, ada main drone, keren. Drone DJI, bukan drone mainan. Nah, sini ada petunjuk ya. Kalau misalnya ada gempa, ya kita bisa lari ke tangga darurat. Jangan lari, namanya bahaya kalau misalnya lagi ramai ya. Takutnya jembatannya ambruk. Nah, ada petunjuk ini. Nggak boleh bersandar, nggak boleh ngapain, nah gitu ya. Skateboard pun nggak boleh. Sepeda hanya boleh dituntun. Ya, saya selalu bilang dituntun itu dengan cara diiring ya. Oh, ini orang main drone. Lagi kalibrasi ya. Kalibrasi drone. Seperti mereka pilot drone yang sangat profesional. Kalian bisa bayangkan ya tempat ini betapa indahnya. Dan kita bisa perhatikan orang-orang menggunakan kendaraan umum saling berbagi ya. Nah, mereka tidak ada klekson-klekson, bersabar ya. Ini karena mereka biasa teman. Luar biasa teman ya. Nah, luar bioskop ya. Bagus. Oh, toleransi pengendara sini bagus ya. Mungkin mereka memang penghuni sini ya. Jadi mereka tahu. Top Marco top ya. Seandainya dibuat lampu merah, ini akan jadi padat ya, jadi macet teman-teman. Jadi itulah gunanya toleransi namanya, supaya segala macam kehidupan berjalan dengan saling beriringan, harmonisasi. Asik. Wow, indah sekali men. Gila, berasa kayak di puncak ya. Wow. Wow, gila keren ya. Jadi saya bukan pro siapapun, yang pasti ini ide yang bagus ya. Good job Pak Anies. Namun ya pada awal-awal dia menjabat kurang elok ya, karena tidak memperhatikan harmonisasi. Namun akhirnya setelah dia menjabat jadi pertengahan, dia memperhatikan harmonisasi namanya. Ya diterangkan dengan apa lah ya, kalau di Kristen Roh Kudus.
Nggak tahu di apa ini apa ya di Islam ya. Dia dicerahkan cahaya ilahi. Oke. Jadi saya ngomong-ngomong agama gini bukan merendahkan ya namanya, melainkan saya menonjolkan sisi positif ya dari agama saya sendiri dan juga agama kalian teman. Kayak gitu ya. Oke. Jadi sebagai konten kreator yang positif, kita menyampaikan hal-hal yang positif ya. Kita nggak usah pro-pro apa gitu. Saya juga nggak pro Palestina, nggak pro Israel. Kita pro kemerdekaan ya, pro independen, pro tanpa perang. Oke. Saya melihat orang Indonesia itu berlebihan banget ya, Palestina gitu. Saya ngomong di publik ya teman. Mungkin orang menganggap saya aneh atau gimana, tapi kita masa bodoh ya. Karena kunci hidup itu kita nggak perlu memerhatikan orang lain kecuali orang lain minta bantuan ya. Dilarang berlari, oke. Oh, ada moge. Wow, keren. Berjalan dengan pacarnya ya, atau mungkin istrinya. Wow, men. Keren. Oh, ada kucing. Dia mirip kayak pasukan pemuda Pancasila. Lorengnya. Ada rumah lama sana. Oh, rumah siapa itu ya? Yang pasti bukan rumah bapak saya, teman. Oh, digital itu ya, bagus ya. Keren, men. Itu untuk apa ya kira-kira ya? Untuk mendeteksi kali ya? Oh, men. Matahari sana silau. Oh, kalian bisa perhatikan ini ya, jembatannya ini bagus. Dan di tengah-tengahnya banyak tanaman, apalagi di sisi saya ini lebat sekali. Ya, saya akan lewat dari sini ya. Oh, ada kucing yang malas, yang mager. Angkot nih. Gratis, rumah-rumahnya mantap ya. Sini. Wow. Dulu sini banyak kupu-kupu. Sekarang nggak tahu ya, jangan-jangan kupu-kupu malam. Enggak lah ya, enggak ada teman. Sini bebas ya, enggak ada ya. Sini dulu banyak kupu-kupu, capung. Sekarang semakin berkurang ya tanamannya ya, saya perhatikan. Kalau ini kan apa ya, daun-daunan ya. Daun-daun yang udah lama. Berguguran terus jatuh ke atap. Tempat sampah di mana-mana bagus. Namun ini kenapa dia nggak ditutup ya? Berpotensi sampah keluar gitu. Bagus ini tempat sampahnya sebenarnya. Airnya jernih ya. Wow. Seperti kayak lagunya Ebit G.Ade ya. Sebening embun. Oke, cakep banget suara kita. Nah, mantap ya. Wow. Gila airnya. Luar biasa ya. Seandainya seluruh perairan di kota ini kayak gini, wow, luar bioskop ya. Oh, berarti sini mereka bagus ya teman, orang-orang kaya ini ya, untuk markotop. Jadi bukan sekedar membangun rumah, tapi membangun sistem perairan yang bagus ya, perairan untuk limbah atau apa. Jos. Ya, kita bermain sendiri dengan angin. Wow. Oh, pakai pegas ya. Saya kira dia kayak jonjotan waktu dulu-dulu, teman. Keren ya, pantesan aja kuat, men. Hah, wow, enak ya. Jadi kita bisa bermain sendiri dengan diri kita sendiri ya. Kelihatan Gamma Tower. Oke. Orang gede main jojotan atau jungkit-jungkit. Oh, ini ada pos apa nih? Oke, setelah saya ini ada tempat untuk BBQ-an ya. Di sana ada ayunan tuh. Pos keamanan. Wow, men. Wow, bagus ya. Pos keamanannya ini ada parkir buat sepeda. Tapi nggak ada penjaganya ya. Lagi tidur kali teman. Kita jangan videokan ya. Wow. Ada tempat makan ini sambil healing. Wow, oke, keren sekali ya. Oh, apa ini? Oh, cakep ya.
Nah, jadi buat kalian taman ini sangat worth it sekali ya buat kalian teman. Ada kucing juga ini lagi makan. Dulu namanya Taman Honda ya. Atau jangan-jangan karena ada toko Honda kali sini ya. Nah, yang men. Sebenarnya boleh ya bawa hewannya, tapi hewannya ada di ujung sana, teman. Mungkin di taman yang sisi ini nggak boleh ya. Untuk pilok nggak boleh nih, vandalisme. Membawa minuman alkohol nggak boleh ya. Nah, ada norma-norma ini. Selalu menjaga dan merawat seluruh fasilitas, menjaga etika, kesopanan, dan tidak melakukan tindakan asusila selama di taman. Ini tamannya buka 24 jam, diawasi CCTV ya, atau bukan mungkin ya, ada orang ya, ada security khusus di JOS. Jadi perhatikanlah norma-norma atau kaidah-kaidah apalah ya, kesusilaan. Oh men, keren. Keren lagi. Maksud saya ini ada apa ya, orang buang sampah sembarangan teman. Luar biasa. Ini ada tempat sampah. Namun tempat sampahnya kurang ya. Kenapa pula itu bobol gitu, nggak ditutup. Takutnya orang buang sampah dari depan malah keluar pula di belakang. Nah, ini kita bisa perhatikan. Ini ada orang membungkus styrofoam, tapi dia nggak buang ke dalam ya. Sebenarnya apa sulitnya sih untuk masukin gini? Saya dengan salto pun bisa ya. Bisa ya. Bagus. Sebenarnya untuk kuning itu limbah untuk beracun ya teman. Limbah apa namanya itu, berbahaya ya. Kalau dalam arti pemilah-milahan sampah. Sandanya ya kalau sampah itu dipilah-pilah teman di tempat sampah gitu. Namun kalau dibuang ke truk, dia akan tetap bergabung dengan sampah lain. Tapi memang itu sangat membantu juga ya. Nanti kalau di saat di tempat pembuangan akhir dipilah-pilah, jadi tidak sulit banget ya untuk memilah-milahkan sampah gitu. Bisa. Satpol PP nggak ada teman, dia cuma apa aja ya posnya. Orang Indonesia nggak mempan ya, dibilang buanglah sampah pada tempatnya. Harus ada benar-benar tindakan yang membuat orang jadi jera ya. Jadi nggak hanya kata-kata, nggak hanya tulisan himbauan, melainkan tindakan harus ada ya. Ini bagus nih. Tempat bermain anak. Nah, jadi ayunannya hanya untuk anak kecil aja ya, besarnya tuh tempat dudukannya. Nah, untuk barbekyuan nih bisa nih ya, bawa kompor portable. Ada vending mesin. Wow, kenceng banget abang itu ya, main ayunan. Oh gila, sambil mendengar musik. Oh mantap, fantastik, bombastik. Wow, 7.000, 10.000, 8.000. Orang misi. Apa sih namanya? Oh bukannya Vibe Mini ya. Oh ini baru Oro Naminse ya. Itu namanya ya. Minuman untuk ion ya. Nah ini harganya. Dia bisa non kiris, menggunakan uang tunai. Mantap. Oh apa boleh nih? Oh oke. Tekan gini baru masukkan uang ya. Top. Oke, keren-keren. Sini alirannya dia kurang elok. Wow, ada bangunan baru men. Sekarang udah sampai gini ya. Wow, oke. Keren. Kalau dijadikan hotel ya, ini mantap banget ya. Atau apapun tempat restoran. Tapi sana ada restoran. Wah gila ya kalau dibikin restoran juga nih. Clubbing kali ya, bagus ya. Enggak lah men, nanti ditegur warga sekitar ya karena ada clubbing. Karena orang Indonesia ini sangat apa banget teman terhadap ya clubbing gitu ya namanya.
kurang bebas. Kita ngomong apa adanya ya. Oh, sana orang ada berpiknik. Ada food truck juga. Pokoknya kita nggak usah sok ramai ya menyapa orang temannya. Pasti kita jalan aja, stay true aja ya. Kalau ada orang tertawa mungkin dia lagi happy. Saya bukan menunjukkan tidak nyaman teman, tapi ya ada juga orangnya kalau kita bikin video, kita ngomong, orang malah menjudge kita ya. Wow, ini orangnya kayak gini gitu. Jadi sebagai konten kreator itu kita masa bodoh aja ya. Kalau ada orang menyapa, hai, oke kita bilang hai. Kalau apa ya udah sebodoh ya. Ini bagus ada gunung-gunungnya. Oke, jadi saya nggak perlu untuk menunjukkan saya ngoceh-ngoceh gimana gitu ya. Oke, sini ditutup, nggak ada jembatan ya. Pokoknya sini ada area untuk basket. Wow, basket. Kalau saya perhatikan ini memang masih masuk ke area apa ini ya, Taman Tebet Eco Park. Sama sana ada rusun nih. Wow, keren. Ada gerobak apa ini masyarakat. Mungkin mereka jualannya di saat malam hari ya. Namun untuk sekarang sementara dibikin sini untuk parkir dulu. Gak ada jembatan teman. Jauh banget ya. Nah, ini pun dikunci. Nah, jadi kita harus muter balik ya. Saya akan skip. Mungkin saya akan ke sana men. Pohon sini tinggi-tinggi banget ya. Indah. Indah-indah pemandangan. Ini ada apa nih, pepaya ya. Jadi pepaya ini pun bisa untuk dijadikan apa gitu lalapan. Daunnya ya. Tapi pahit ya. Sini bisa untuk cycling atau bicycle ya. Bicycle. Pokoknya sangat bagus ya untuk kita bermain sepeda sini. Di bagian luarnya ya. Rumah-rumahnya bagus men. Gila. Jadi bukan cuma sekedar orang kaya doang ya. Di dalam estetika bagus. Rumah-rumahnya bagus. Untuk apanya pun bagus ya. Nah, ini pun untuk apanya nih, kerangkanya juga bagus nih. Tadi kita udah bahas ya. Nggak tahu itu buat apa nanti. Pokoknya ya seperti saya bilang temannya, untuk di Jakarta atau Indonesia ya, bukan di Bali, bukan di NTT, untuk membangun kayak clubbing gitu susah ya izinnya, banyak ormas. Memang sih mengganggu ya temannya suaranya. Tapi orang motifnya bukan karena itu, motifnya lain ya. Jadi mungkin bisa rumah kita dibikin kedap suara, jadi suara-suara bising bisa tertutup gitu ya, nggak masuk gitu. Ini limbahnya sudah mendingan ya. Wow, nggak kotor kayak dulu lagi. Warna abu-abu ya, warna hitam gitu ya bahkan. Sekarang udah jernih. Mungkin ini apa ya, hitamnya karena bawahnya teman. Bawahnya lumpur hitam. Ini lumayan udah bagus ya. Ada capung nih. Lumayan bagus. Jadi intinya teman, saya ngasih edukasi ya. Untuk mendapatkan alam yang indah itu sangatlah sulit ya. Namun untuk mencemari lingkungan itu sangatlah gampang ya. Wow, kucingnya lagi olahraga sama kayak manusia. Oke, jangan kita ganggu men. Dia lagi stretching ya. Oh, bikin konten sambil main TikTok. Wow men, ada bibit ya. Nursery Saka Alir Tebet. Oh, recycling unit. Apa itu WRU? Teknologi pengolahan air limbah toilet menjadi air bersih. Wow, keren ya. Jadi toilet itu bisa diolah. Oke, keren. Menjadi air bersih yang aman untuk digunakan kembali dalam operasional ruang publik. Wow, sekaligus berperan strategis dalam menurunkan emisi gas metana. Oke, nice man. Mencegah degradasi kualitas air tanah akibat sistem septic
konvensional. Oh, weh, keren men. Ini kita bisa brosurnya kita unduh, kita scan ya. Nah, ini ada alur daur ulang. Oh, ini baru keren ini men. Nah, toilet, wastafel, tangki septic tank, baru ini biopal. Oke, ini ada grass trap. Trap itu menjebak ya. Artinya mungkin memfilter ya. Tangki pendam. Oke. Water cycling unit. Outlet keluar, tambahan sumber air bersih taman. Oke. Jadi untuk air toilet bisa dipakai lagi, diolah ya, didaur ulang menjadi untuk air menyiram tanaman di sekitar sini ya. Jos. Ini pun ada tanaman ini pot ya. Nah, inilah tempat itu ya, daur ulang ya. Oh, keren men. Ini apa nih? FSMA. Fasilitas sehat manfaat kembali aman. Oh, oke, keren. Taman yang mantap ini ya, cerdas sekali. Wow. Tapi kita sebagai masyarakat nggak cukup sebagai pengamat saja, kita harus menjaga lingkungan ini ya. Alright. Oke. Tempat area berkumpul dan ada toilet. Nah, kalau kalian mau ngejumba senam, ini bisa kali ya. Untuk kalian jumba ya. Tapi harus izin mungkin teman-teman sebelum kalian ngejumba. Oh, parkir ada. Mungkin parkir khusus orang apa aja ya, orang tertentu. Banyak kucing men. Udah kayak panti asuhan anak ini ya. Ini anak kucing teman. Gila. Anak kucing. Jadi kucing itu gampang berkembang biak ya. Oh, men. Nah, biar semakin memperkuat kita akan lihat dulu untuk tanda tangan yang meresmikan taman ini. Oh. Kupu-kupu. Ya, sini tempat kupu-kupu ya. Sengaja dibuat taman kayak gini supaya kupu-kupu capung dia datang, ternyata penghuninya adalah kucing. Ya, dia lagi bobo, kita jangan ganggu. Nah, ini Anies. Pak Anies ya. Jos Markotop. Jadi lambang apanya sendiri kayak gini teman. Saya rasa bagus ya lambangnya. Saya bukan pendukung fanatiknya Pak Anies, tapi saya bangga ya terhadap pemerintah yang bagus teman. Ya pokoknya untuk sisi negatifnya ada ya, tapi ya kita jangan omongin saat ini. Kita lihat dulu yang positifnya ya. Oke. Kita jangan selalu melihat orang dari sisi negatif. Kita harus lihat dari sisi positifnya ya. Oke. Oh, botai kucing ya. Kayaknya. Saya sebenarnya pengen memplesetin tai kucing ya. Saya bilang tai gitu ya. Jadi seolah-olah kayak ngucapin Thailand gitu ya. Tai gitu. Mungkin hidung saya kali yang sensitif, orang lain gak mencium. Oh men. Oh, harganya 35.000. Oh, tapi ini enak ya. Bayangkan teman-teman, dengan buah yang kayak gini, mesin sendiri yang buat ya, dikupas nanti ya. Nggak tahu apakah dia masih ada rasa pahitnya atau gimana. Oh men. Karena saya tidak mempunyai uang segini, saya nggak mau pemborosan, kita nggak beli ya. Jakarta Experience Board. Oh men, apa ini? Bank Jakarta. Oh, untuk apa? Merchandise ya. Harganya 100-an. Oh men, ada apa namanya ini? Body bag. Ada untuk itu apa namanya, kartu nama. Oh, ini laku ini ya. 43.000 termurah. Oh, keren, ini buat pelari culture. Jos. Oh, oke. Silakan datang aja namanya. Oh, ada bus stop 43 sini. Rumahnya mantap sekali men. Kalian bisa perhatikan.
Wow, semoga kita di masa depan kita mempunyai rumah kayak gini. Ya, kita berdoa dulu ya. Tapi kita perlu juga usaha, jangan hanya doa saja ya. Alright. Oh, ada minuman gratis. Jadi gunakanlah botol ya. Botol apa, Tupperware, supaya kalian bisa ngisi air minum gratis. Alright. Toilet sini, musola, macam-macam. Jos, bajai ada. Oke, kalian perhatikan teman-teman, taman kawasan ini bebas rokok. Jadi kalian jangan coba-coba untuk merokok ya. Sama di Taman Bendera Pusaka, jangan merokok ya namanya. Wow, keren. Karena rokok bisa merusak otak, kanker paru-paru, kanker laring, dan tulang otot ya. Nah, ini ya. Jadi tempat ini untuk kesehatan. Jadi buat kalian teman-teman, mari jaga kesehatan dimanapun berada. Oke. Oh man, suara mobil box. Oke, jadi cukup sampai situ saja untuk video edukasi kita. Sana suaranya ada suara lagu-lagu, jadi ya, mungkin kurang jos, kurang kedengaran. Oh, rumah putih, White House. Oh man, keren ya. Trotoarnya juga bagus ya. Jadi sangat nyaman sekali buat pelari culture. Di sini lebih nyaman ya. Kalau sana ya gimana lah, kalian bisa lihat sendiri. Kalau mau lari di dalam aja. Keren banget ya. Organik. Oh, dia melihara anjing. Pokoknya bagus lah ya. Oh, ini angkot nih. Oh, rame ya. Oke, kayaknya saya kenal tempat ini. Jadi kita nyebrang sana ya, jangan ke sana. Oke, saya pengen naik bus ya. Banyak kendaraan. Pokoknya kita tahu lah ya pemandangannya. Semoga nggak salah teman. Saya nggak pakai Google Maps ini. Semoga nggak salah ya. Saya pengen ke jalan raya Gatot Subroto. Oh, ada seorang ayah lagi membawa anaknya round-round atau keliling ya. Oke, sekarang saya paham namanya. Around itu kan apa ya, namanya sekitar gitu ya, around gitu ya. Jadi ya berkeliling gitu. Berkeliling di sekitar gitu ya. Kayak dulu kan, waktu kecil kan, opung saya baru beli apa tuh, motor baru. Terus dibilang round-round ya untuk ngetes ya. Wow, suara motornya unik. Wetland board. Nah, ini ada area wetlandnya atau area basah gitu ya. Kali ini kita keluar dari luar ya. Kita nggak dari sana. Saya juga pengen lihat pemandangan sekitar ya. Ini rumahnya mantap men. Oh, ini manjak ya. Kelihatan sih. Kalau salah mah, saya mau ke Gatot Subroto ya. Kayaknya di belakang ya teman. Kalau apa sih? Kalau kita keliling aja.
Ya di belakang yang nggak di sini. Kita salah men. Ini taman lalu lintas. Wow. Ada taman pesawat pula. Keren men. Taman apa pula ini? Monumen Subuana Karsa. Wow, untuk apa ya pesawat ya? Untuk apa TNI Angkatan Udara? Keren ya. Oh, Aerox man. Tebet Barat. Oh, oke. Oh, semuanya mantap nih. Oh, jalannya menanjak ya. Sekarang banyak banget ya orang naik gelap men. Orang apa teman naik ojek tapi dia nggak mau pakai helm ya. Semuanya mantap ini cuy. Oh. Buat kalian mandi pun bisa ya. Wow, keren cuy rumahnya. Gila sini ya. Oh, ini jadi posnya apa? Kopi keliling atau kopling lowongan Bang Jago. Nah, ini Bang Jago ya. 8.000 aja. Oke, seperti benar ya teman. Ini area untuk kita keluar ya, benar men. Tapi kita muter dari sana. Ya benar ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya mempunyai perasaan yang sangat bagus, sangat menyenangkan karena kita bisa lihat pemandangan jalanan yang sangat jos. Adit Coffee. Oh, dia ada Indomie rebus, Indomie goreng, pop mie, tahu aci, oke. Aqua pun ada ya, air mineral, Coca-Cola, Fanta, Sprite, teh pucuk. Saya sengaja bilangnya Sprite ya biar lucu aja teman, walaupun nggak lucu. Oh, ini ada angkot 4C. Bukan Pak C ya, tapi 4C. Oh, ke arah stasiun Cawang. Ada orang bilang 4D kayak bilang Pak D. Ternyata 4D ya. Oh, sana pun ada minuman. Oke lah, kita nyebrang aja sana namanya. Pokoknya banget ya kalau kita nge-vlog sambil ketawa sendiri, ngomong sendiri. Oh, ada Warkop Agam. Oh, oke. Dari Aceh kali ini ya. Agam. Citos pun dijual ya untuk anak-anak. Oh. Ini area parkir. Oh, parkir apa sih umum kayaknya ya. Oh, ini mau masuk abang ini. Lumayan luas. Ori. Oke, nasi ayam ori. Emang ada nasi ayam palsu? Mungkin rasanya lebih ori ya katanya ya. Oke, jadi sampai sini saja video kita. Sampai jumpa. Tadi kita dari awal sudah lewat dari sini ya. Oke. Semoga kalian terinspirasi untuk olahraga dan menjaga kebersihan ya. Sampai jumpa.